konflik ini sepertinya semakin memanas ya setiap harinya antara Doktif yang mengungkap produk-produknya punyanya SS dan SS juga sudah memberikan klarifikasinya, terus akhirnya sama-sama saling melaporkan. Sedangkan Doktif sendiri kemarin juga sempat menyeret nama DRL, pokoknya wah udah runyam deh. Jadi ibaratnya kemarin masalahnya sama ini nih, terus ini ngebahas yang satu lagi yang si DRL, terus ternyata dari ada yang disambung-sambungkan sama video dari Nikita Mirzani, terus kayak wah. Ini runyem sebenarnya kasusnya, padahal cuma permasalahan skincare. Permasalahan skincare itu penting loh buat umat manusia, apalagi perempuan. Karena memang kita tuh perlu tahu gitu ya ingredients apa yang kita pakai setiap hari di dalam sebuah skincare. Dan memang penting banget untuk kita ketahui keamanannya. Maka dari itu mungkin inilah juga yang membuat banyak banget netizen yang apa ya sepertinya memperhatikan kasus ini. Karena kembali lagi ini kan soal apa yang didapatkan oleh konsumen, ya nggak sih? Nah itu dia, jadi ada beberapa video-video lama ya kan yang udah mulai di track back. Biasa lah, yang namanya juga netizen ya, tiba-tiba bisa jadi detektif, bisa ngurutin kejadian masalah sampai kayak, oh ini salah, ini benar gitu kan. Jadi selain jadi detektif, mereka juga jadi judges, ya kan? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngeliat ini memang masalah semakin runyam dan kayaknya ya semakin kesini semakin kesana gitu di sosial media itu antara Doktif dan juga SS ini saling sindir menyindir dengan konten gitu. Oke, ya pastinya kita akan melihat ya nanti ke arah mana gitu karena memang sampai detik ini keduanya masih bertukar statement gitu yang membuat kita juga semua ingin melihat gitu ya permasalahan ini lebih jauh karena kembali lagi jika kita membeli sesuatu gitu dan ada kandungan yang memang tidak dikatakan ada di dalamnya itu akan menjadi sesuatu yang penting sekali. Atau ada ingredient yang berbahaya untuk kulit, itu juga bahaya juga ya. Oke, permasalahan ini menjadi perjumpaan kita ya, berita terakhir kita di Insert Pagi kali ini. Nanti kita akan kembali lagi di Insert Siang tentunya hanya di Trans TV. Milik kita bersama. See you guys. Seteru dokter detektif dengan Sheila Saukia kian memanas. Saling sindir di kanal maya, saling lapor polisi di kehidupan nyata. Perdebatan keduanya juga memuncak saat berbicara produk yang diulas Doktif di lini masa. Pertanyaan Sheila Saukia soal asal-usul produk yang direview enggan dijawab Doktif. Tapi benarkah ada alasan tersendiri mengapa Doktif menutup rapat-rapat dari mana ia mendapat produk yang diulas dan memancing amarah Sheila Saukia tersebut? Doktif akan ceritakan ke kalian apa yang terjadi di ruang mediasi. Ya, jadi memang SS menanyakan kepada Doktif siapa wrestlernya. Dan yang sangat Doktif sesalkan di situ suami dari SS berkata bahwa jika memang itu adalah reseller dari SS yang Doktif bilang dari Kalimantan, maka besok saya akan terbang langsung ke Kalimantan besok pagi dengan membawa parang. Itu yang menjadi pertanyaannya. Luar biasa karena Doktif juga bingung juga sih. Penasaran juga karena yang dia review itu saya merasa itu bukan produk saya. Yang apalagi warnanya masih bening banget. Kalau namanya hidroquinone, kalau misalnya udah bertahun, apalagi hampir 2 tahun, itu menghitam. 4 bulan aja udah hitam. 4 bulan aja udah menghitam. Tapi saya lihat pas dia review itu masih putih bersih bening. Jadi saya penasaran itu dapat produknya dari mana. Jadi kalau saya mendapatkan itu produk itu dari mana, ya pasti saya akan melaporkan ke BPOM karena mereka udah membawa-bawa nama SS yang sangat merugikan. Yang saya lakukan pertama itu adalah melaporkan ke BPOM. Jalan mediasi tak menemukan kata sepakat. Di bingkai ini, Sheila Saukia tumpahkan rasa geram melihat Doktif yang dianggap nyinyir dengan produknya. Sementara Doktif yang sejak awal getol mereview produk skincare yang dianggap abal-abal dan menyalahi aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tak gentar sama sekali. Bahkan mengaku akan terus memberi edukasi agar masyarakat lebih melek tentang produk kecantikan. Doktif fokus aja jualan. Aku yakin kalau Doktif jualan produk sendiri atau menjadi afiliat besar, Doktif bakal besar. Aku akan support dari belakang. Aku buat story kayak gitu dong awalnya ya kan. Tiba-tiba orang kabarin, "Kak, dia lagi live nih nge-review produk kakak lagi." Aku lihat live-nya dengan nyinyir ya, bahasa ketawa-ketawa, nyinyirin ini begitu penontonnya 28.000. Ya. Dan tidak sekali jadi izin itu keluar. Kontennya berapa dan itu
produk-produknya itu terus diteliti. Ada labnya juga khusus, nggak bisa sembarangan lab. Bersama panasnya konflik bersama Sheila Saukia, orang-orang di balik dokter detektif juga tak luput dari pusat perhatian. Salah satu yang paling membuat publik penasaran adalah tentang sosok suami doktif yang dikabarkan bukan orang sembarangan. Berprofesi sebagai advokat, suami doktif bahkan dikabarkan sempat menjadi tim kuasa hukum para petinggi di negeri ini. Dilibat-libatkan ya, tetap doktif pingin circle doktif atau apapun doktif jangan dilibat-libatkan karena doktif percaya Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa berdiri tegak. Tidak melihat siapa doktif, siapa backingan doktif tidak ingin menggunakan itu. Doktif ingin kepolisian yuk bergerak tegak lurus. Doktif kan dalam diskusi dengan Badan POM juga doktif bertanya apakah ada kesalahan. Badan POM pun bilang tidak ada.